Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Di dalam Kedanton, Sang Prabu juga memerintahkan membawa emas, intan, dan berlian, serta sekuatnya. Perempuan di dalam keraton bingung dan menangis. Sang Nata gugup batinnya mendengar gemuruh soraknya musuh yang mendesak kota serta menjarah dan memboyong harta dan wanita milik penduduk. Rumah-rumah di istana mereka dibakar. Setelah malam, Sang Nata lolos dari keraton beserta putra dan garwa semua. Para abdi laki yang setia yang ikut perginya Sang Prabu meninggalkan Pura Mataram bertepatan pada malam Ahad tanggal 18 bulan Sapar tahun B angka 1600. Perjalanan raja lurus ke arah barat, singgah di makam Imogiri, lalu menyeberang sungai Progo. Sang Nata naik gajah, para pengikutnya naik kuda atau tandu. Para putra ikut semua. Sepanjang jalan, Sang Prabu senantiasa menelan ludah. Sangat kepikiran, jalannya tergesa-gesa, takut bila dikejar musuh. Raja Mataram merencanakan pembalasan. Pagi harinya, orang Mataram mengetahui jika raja sudah lolos pada malam hari. Di Tumenggung, Mangkuyuda dan Sampang lalu menduduki istana. Seluruh isi keraton dijarah rakyat, diangkut semua. Tangis gemuruh serta mereka yang tinggal. Sang raja sangat memilukan. Ki Dipati Cangkraningrat sudah tertangkap oleh Dandang Wancana, lalu digiring ke Kediri. Sudah diserahkan kepada Sang Prabu Tronajaya. Tetapi Tronajaya tidak tega membunuh pamannya sendiri, lalu dibuang ke tengah hutan Lodaya. Niatnya Tronajaya biarlah pamannya mati di mangsa binatang buas. Adapun Ki Mangkuyuda yang menduduki istana Mataram lalu memerintahkan ke Dandang Wancana mengejar lolosnya raja. Dandang Wancana segera berangkat beserta bala prajuritnya. Ia membawa Daeng, Marewa, Busung, Menurung, dan Ngabehi Wangsa Prana. Perjalanannya cepat-cepat. Orang Mataram yang tertangkap dibunuh, yang menyerah di Blejeti. Istrinya untuk berbulan-bulan, barang-barang bawaan dirampas. Perjalanan Sang Prabu sampai di tepi kali Begawanta, lalu menyerang terus lewat di Rawa. Tiba di tanah Urut Sewu. Para garwa putra Sang Prabu selalu dekat dengannya. Hanya Pangeran Adipati Anom yang agak jauh di belakang. Jalannya agak ragu-ragu. Di dalam batin mengharap-harap utusan Tronajaya. Setelah agak lama, utusan tidak muncul. Pangeran Adipati Anom segera menyusul ayahnya.
perjalanan sudah sampai di dusun Karanganyar, wilayah Pagelan. Di situ sang Prabu dibegal orang jahat. Para istri dibelejeti. Sang Nata lalu perintah menyeberang uang dan supaya para begal itu tidak mengganggu para abdi dan perempuan. Tetapi mereka tetap melakukannya. Sang raja sangat murka, lalu mengutuk orang-orang jahat itu. Hei para begal, semoga kamu tidak selamat. Para begal itu lalu tidak bisa berdiri, bergelongsoran di tanah. Sang Prabu melanjutkan perjalanan sampai di Banyumas. Istirahat di dusun Aji Barang. Para abdi dan para putra masih ada. Menghadapnya, sang Nata berkata kepada Pangeran Adipati Anom, "Tole, kembalilah, negara Mataram rebutlah kembali. Adipatimu ajaklah semua." Pangeran Adipati Anom menjawab sambil menyembah, "Perintah dari Ayahanda, saya menolak niat saya, mati atau hidup tetap di sini. Jangan berpisah dengan Ayahanda Prabu." Sang Nata bertanya, "Mengapa kamu menolak? Kalau begitu adikmu Puger yang saya tanya, Tole Puger, kembalilah rebutlah negaramu Mataram. Kakakmu yang sebenarnya yang punya kewajiban tetapi tidak mau. Tentang diriku jangan kau pikir lagi, sebab saya sudah tidak dikabulkan lagi oleh Allah untuk menjadi raja lagi. Saya juga sudah tua. Bagaimana?" Pangeran Puger menjawab, "Saya bersedia melaksanakan. Semoga mendapat restu dapat merebut kembali negara Mataram." Sang Nata berbicara lagi, "Engkau akan aku serahkan kepada Allah. Semoga engkau dijaga Allah. Aku akan memberikan kepadamu wasiat keris Mahesa Nular dan tombak Kyai Pleret. Kedua-duanya itu wasiat keraton. Saya wariskan kepadamu. Jadikan senjata, buatlah teman. Jika kelak menang perangmu, saya titip adikmu si Tapa, sebab sekarang masih kecil. Kelak si Tapa jika sudah jadi adipati-dipati akan jadi orang dikdaya pilihan tanding dan menjadi pengawalmu. Lanjutkan menjadi raja di Jenar. Berangkatlah beserta 2 orang adikmu. Aku hanya bisa memberikan bekal restu." Pangeran Puger, Pangeran Singasari, Pangeran Mertasana sudah sujud kepada Ayahanda, lalu berangkat ke Mataram. Tujuannya akan ke Jenar, diiringi beberapa bala. Sementara sang Prabu melanjutkan perjalanannya dari Aji Barang sampai di dusun Pasiraman, masih wilayah Banyumas. Lalu istirahat di situ. Sang Nata jatuh sakit. Pangeran Adipati Anom dan Raden Mas Tapa selalu ada di dekatnya, memeluki kakinya sang Prabu. Sang Nata minta dawegan atau kelapa muda.